ini teman-teman dari RBG dan juga BTR sudah masing-masing dari posisi masing-masing. Sementara Ripo harus menghadapi 2 orang di area atas. Bahkan KY datang untuk menjemput kali ini. Yap, itu dia. Falcon udah melakukan rotasi. Coba lihat aja. Ada sebuah flanking yang dia lakukan. Ada sebuah flanking yang dia kerjakan untuk di awal seperti ini. Melakukan sebuah pergerakan numpang lewat doang. Tapi malah purple buff. Numpang lewat. Ini literally numpang lewat. Langsung dapat purple buffnya, Pak. Mengganggu sekali memang di awal-awal. Benar. Dan ini kerugian juga untuk Brans di menit-menit awal. Dia udah gak punya purple buff. Sedangkan dari Xbox Sugar ya, sebagai jungler, tanpa ada beban, tanpa ada apapun, dia bisa mengambil semua objektif di area bawah. Sedangkan Val terus buka mapnya kepada teman-teman dari Rebellion Genflix. Bahkan cukup merepotkan bagi Bigetron Alpha, di mana Brans masih level 2 sedangkan Sugar sudah level 3. Yap, tertinggal untuk level sementara karena hilangnya satu tadi. Betul, tapi kita balik lagi ke Land of Dawn karena Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha akan segera memulai pertandingannya lagi di area atas. Ripo dan juga Jelonot, wow, masih cukup struggle di area atas karena juga dari Val berserta juga dengan Sugar yang udah mencoba untuk mendorong pergerakan dari seorang Ripo di area atas. Yap, ini dia, masih awal-awal. Valnya pun udah mulai bergerak mencoba untuk memberikan bantuan di bagian atas. Ada 3 hero yang mulai berkumpul. Valnya muter lagi menjaga di area turtle. Ada Beneta, Ripo-nya mengambil satu wave minion. Fire missile dikeluarkan, ditembakkan ke arah turtle. Ada sebuah aksi penjagaan. Ada sebuah aksi perimeter yang langsung dibuat aja oleh Krokes. Sedikit lagi speed reset dari turtle. Dan turtle pertama pun akan menjadi milik dari Rebellion Genflix. Tentunya tanpa ada gangguan dari teman-teman Bigetron Alpha. Kali ini Rebellion Genflix benar-benar di atas angin sepertinya, memiliki tempo yang lebih baik. Karena kita tahu tadi sempat kita bahas juga Bigetron Alpha punya map dengan Elysia, punya Rainbow dengan Cecilion yang benar-benar hero yang cukup scaling. Dan kalau misalnya dibawa ke arah scaling, ini bahaya banget untuk Genflix sebenarnya. Oke, di minimap kita lihat di bagian bawah ada 2 hero yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk memberikan sebuah gangguan terhadap satu hero yang dimiliki oleh Rebellion Genflix, tapi udah mulai bergerak mundur juga. Tapi di bagian atas ada pergerakan yang dilakukan oleh Rebellion Genflix. Mereka mencoba menekan, mereka mencoba nge-push dari awal. Ada purple buff yang udah diamankan juga oleh Brans. Barir dikeluarkan. Ini mau kemana? Mau diganggu. Power of Nether yang belum dikeluarkan masih ditahan begitu aja. Retribution udah dikeluarkan juga. Brans untuk mendapatkan orange buff-nya. Ada Cecilion dengan satu baptist yang dia miliki langsung dikeluarkan juga, terkena seluruh impact yang langsung dikeluarkan. Ini Grok yang mau pergi kemana masih bisa selamat dengan adanya satu wild charge lagi yang mengagetkan kita semua, menambah Bransnya mementokkan dia ke arah dinding. Ditambah lagi dengan flicker tentu yang menyelamatkan diri. Ini bisa level 4 cepat, bisa juga bantu save ban-nya lebih cepat juga loh. Oke, dan ternyata sekarang gamenya pun udah berhasil. Kita mulai lagi. Ada flying plot di bagian bawah dilemparkan. Ada satu wave minion yang siap untuk membantu kita menempatkan shelter. Tapi ternyata untuk Valnya dengan Grok yang dimiliki, dia siap untuk memberikan backupan terhadap Pirul Jet kuda terakhir, tapi ternyata tidak kena. Dilemparkan flying bot, terkena sekarang udah ada blood O juga. Tapi Pirul masih cukup tebal ataupun efek sedotannya yang diberikan oleh Alice belum terlalu kuat untuk kali ini dia. Yes, bahkan Sugar yang kali ini benar-benar mengambil objektif milik seorang Brans, bakal memperkaya diri sendiri. Inferno juga udah dikeluarkan oleh Jelonot now kali ini karena seorang Ripo. Tapi sepertinya hanya untuk mengusir musuh, bahkan sudah ada unstoppable force karena seorang Buba. Tapi ini Overtune yang benar-benar terkonek, masih belum bisa membubarkan masa di area depan sana. Tapi teman-teman dari Bigetron kali ini, mereka gak mau lagi kehilangan kesempatan mendapatkan turtle yang kedua. Yap. Ini dia turtle-nya udah langsung nongol, udah siap. Ada satu Monte Shocker yang udah dikeluarkan juga. Masih terlihat di mana ada posisi, tapi turtle udah berhasil diamankan lagi oleh satu orang pemain dari Rebellion Genflix, yaitu Xbox. Udah 2 turtle menjadi milik dari Xbox. Harusnya dia akan sangat kenyang sekali. Cuma di bagian atas Jelonot wow berhadapan langsung dengan Benedetta. Tamusnya masih santai menggiring satu wave minion yang dimiliki. Di bagian tengah itemnya udah mulai terlihat ya bawah. Ya, dari Chow sendiri sudah ada Heptasis yang berarti lama sekali Way of the Dragon saja kan cukup bermasalah ya untuk Alice, meskipun dia masih bisa memiliki sedotan darah. Sedangkan buat yang lainnya masih on progress oleh kalian Alice. Bahkan first blood didapatkan oleh seorang Val. Way of Dragon benar-benar on point dan Matt gak bakal bisa ngapa-ngapain karena dari KY dan juga Brans seperti akan coba backup di area bawah. Brans yang sekarang udah mulai pukul itu rame-rame, bahkan fire missile-nya hanya dengan fire missile tanpa relasi
damage belum terlalu besar untuk Gator Alpha, dan ini adalah momentum untuk Rebellion Genflix kalau mereka mau dapetin poin kemenangan yang cepat, dalam artian bahwa mereka mau leading cepat untuk game yang pertama. Ini adalah timing yang pas sebelum menginjak menit ke-10. Yap. Ini dia masih menit ke-6, mereka masih satu dulu. Cuman di bagian tengah kita lihat aja udah ada Chow yang harus menjadi korban, dimana ada kerjasama dari Chow dan juga Benedetta. Bukan main itu pack impact-nya, udah mulai berasa yang langsung tertampar aja tadi pergerakan dari Xbox. Di masuk ke menit ke-7 ini ya Pak Pulau jadi Gomawab. Ini kalau kita ngelihat stats dari seorang Rainbow sepertinya udah mulai karena dia sepertinya cuma bertahan di area mid meng-clearing minion, dan kali ini teman-teman Biathlon Alpha sepertinya udah mulai mencoba mengambil inisiasi ke arah turtle. Yang ketiga, mereka nggak mau kehilangan lagi kesempatan dapat turtle karena mereka udah kehilangan 2 turtle, dan kali ini Franz dengan Blade of Despair sudah diamankan. Final blow dikeluarkan juga oleh seorang Ripo, mundur ke area belakang. Ayeye belum mau melakukan ejector karena mungkin menurutnya kalau yang dapat adalah seorang Val. Ini cukup sayang skill yang dikeluarkan sih kalau menurut gua. Yap nih, Gilonaco yang di atas tadi udah memberikan gangguan tapi masih belum begitu berimpact besar. Ada Val juga udah mulai pergerakan ke bagian atas. Sementara itu untuk perolehan dari gol, Gilonaco memiliki gol tertinggi untuk kali ini. Jauhheadnya mulai terkurung, ada satu portal 2x24 jam. Sepertinya kalau mau melewati itu harus menunjukkan dulu surat vaksinasinya nih setiap kali. Ini dia player code by Lidimai Mandiri. Wow. Tapi ada ejector kayaknya kepada seorang Gilonaco, masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada Inferno lagi dari seorang Gilonaco, masih harus mundur ke belakang karena teman-teman Biathlon Alpha dengan ada Mountain Shotgun yang dikeluarkan oleh Brands memberikan vision ke area di mana teman-teman Rebellion Genflix berada. Tapi sementara itu Well Dragon ke arah tengah kali ini gak mungkin bisa bertahan lagi dari Ripo, harus tumbang di area mid karena damage yang masuk cukup besar. Tapi Val kayaknya bersendirian di area atas, coba untuk didatangkan Sugar dan juga Kagura dari Huba. Tapi Franz dan juga Matt memiliki sense of belonging yang sangat tinggi, tapi ternyata Hubanya udah dapat sebuah ejector, masih bisa mundur lagi dan lagi. Benar-benar mereka nggak mau sampai kehilangan momentum, nggak boleh sampai ada yang terpick off Pak Pulau. Wah, itu ada aksi kejar-kejaran tuh, ada kunci udah langsung dikeluarkan aja, tapi Huba kali ini ada barrier yang dikeluarkan juga, masih santai, masih cukup terlindungi pergerakan dari Kagura. Back impact-nya tadi hampir aja mengenai ke arah tamu, tapi di bagian bawah ada satu inner turret yang berhasil dihancurkan oleh Rebellion Genflix. Wow, mereka begitu memborbardir. Bagaimana pertahanan dibikin oleh Biathlon Alpha? Lihat aja dari objektifnya 3/1 untuk Rebellion Genflix. Mereka jauh lebih unggul dari sisi objektif, dimana mereka berhasil menumbangkan 1 di bagian tengah dan 2 di arah bottom lane-nya. Mountain Shotgun langsung terlihat dikeluarkan oleh Yisansin. Semuanya bergerak mundur lagi. 4 ataupun 3 pemain yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Oh wow, ini adalah tipikal permainan game Rebellion Genflix yang sangat-sangat berbahaya loh. Ya, mereka sangat-sangat leading dan cukup disiplin untuk di early game-nya loh. Dan ya, kalau kita lihat memang dari itemnya, Chow-nya yang dipegang oleh Biro dan sudah mengamankan untuk Blade of Despair, dan juga akan semakin sakit ketika satu pemain bisa di-lock, dan entah siapapun juga itu bakal menjadi satu buah pick-up yang manis kalau Rebellion Genflix bisa dapetin kesempatannya loh. Siap, itu dari Yin yang overturn langsung connect ke arah Rainbow. White Charles dikeluarkan, Fortnite siap untuk menggabung ke arah Rainbow-nya. Segi lagi yang bisa berhasil langsung didapatkan. Well Dragon kali ini 2 damage killer terkuat dari Biathlon Alpha langsung berhasil didapatkan untuk kali ini. Menghilang sudah Yisansin dan juga Rainbow yang menggunakan Seslian Flight. Kali ini siap yang dilakukan oleh Rebellion Genflix. Bahkan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah line off down. Good morning sunshine for Lord, dan sudah mulai bok-bok aja sama teman-teman dari Rebellion Genflix. Sudah ada Sugar, sudah ada Tamus di sana, bahkan Val yang memimpin di area depan, gak mau membiarkan kesempatan emas ini hilang begitu saja. Dan ternyata kalau kita lihat real time win probability-nya, Rebellion Genflix ini memegang dengan 63% Omawa. Yes, dan kembali berubah sih yang tadinya sempat dipegang ya oleh Biathlon Alpha, kali ini juga sudah diamankan dari probabilitasnya, dan itu masih probabilitas juga. Dan ya silakan pulang. Di atas ya ada sebuah aksi penculikan yang udah dilakukan ya oleh pemain Biathlon Alpha, di mana mereka berhasil mendapatkan Chow, mendapatkan 1 orang. Tapi dari Rebellion Genflix mereka masih menunggu kehadiran dari Lord untuk mereka bisa giring masuk ke dalam area pertahanan yang dibikin oleh Biathlon Alpha. Santai dulu, Val sesaat lagi akan bergabung bersama rekan-rekannya. Huba dengan payung udah dilemparkan, ada sedikit mencolek ke arah Jauhhead-nya. Sementara Xbox langsung stay aja di area part of yang dimiliki oleh
pukulan, hit, ataupun tumbukan yang udah masuk ke dalam tubuhnya. Fire missile terus-terusan dikeluarkan, ada flying blood berpindah ke bagian depan, Alice-nya mengeluarkan blood out, tapi tidak ada yang langsung terdisedot ataupun terhisap. Sementara ada Sunwing Call juga udah dikeluarkan oleh Cecilia, mereka masih santai mundur perlahan ke bagian belakang, ada Barry yang udah dikeluarkan juga, ditutup langsung jalan masuk, tapi ada Dash yang dibikin oleh Bedeluna mengakibatkan dia pun gampang untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan ataupun di dekat turret yang dia milikin dia. Tapi jangan sampai lupa dengan ada Viro di area atas benar-benar melakukan split push, tapi Ripo sadar akan hal itu, dia nggak mau sampai kehilangan, tapi Way of Dragon benar-benar terkonek oleh seorang Ripo, bahkan dengan ada penjemputan dari seorang Val kali ini, Val harus sendirian, tapi dia masih bisa mundur ke area belakang, dan Huba memberikan vision, nggak mau sampai ada teman-teman dari Gator Alpha terutama Kaye bisa masuk ke area rumput-rumput yang bisa menculik siapapun di area depan sana. Oke, itu dia Flying Blood kali ini langsung aja berpindah, tapi Blood All-nya belum diaktifkan, masih santai mundur lagi dibakar. Itemisasinya juga udah mulai keluar nih Omawa, di sela-sela mereka saling bertatap-tatapan. Ya, untuk defense high ground sendiri ini Bigetron mereka punya hero-hero yang sanggup untuk defense ya. Dan ya ada dua buah War Axe diamankan oleh Tamus bersama dengan Export untuk junglernya, jadi untuk physical damage akan sangat-sangat aman sekali pastinya loh bagi yang Nah, ini dia inisiatifnya udah mulai terbuka lagi, ada satu main dilemparkan impact di bagian belakang, cuman ada satu pemain yang tertinggal, udah melakukan trigger, kayaknya sedikit lagi terkira berusaha untuk mengeluarkan ejector, tapi nggak sempat, belum ada satu korban pun yang berhasil dilemparkan, bahkan tadi ada Unstoppable Force yang udah dikeluarkan, tapi malah tabrak ke arah Groknya. Grok benar-benar tidak berasa ditabrak dengan robot seperti itu, karena dia juga robot kumbang untuk kali ini, menyisakan 4 player aja dari Bigetron Alpha, mereka bertatap-tatapan dari kejauhan, belum bisa saling memiliki, hanya saling menyayangi. Ya ampun. Saling sayang tapi tidak berani mengungkapkan. Tapi head to head dari seorang junglernya, kita punya Sugar dan juga Brans, dimana mereka juga kalau dari Brans emang udah memiliki banyak pengalaman di MPL, dan Sugar yang notabene belum ada pengalaman di MPL, tapi kali ini dengan ekspornya dia menunjukkan taji dan kualitasnya. Dengan 2-1-3 kali ini dengan permainan cukup agresif dengan ekspornya bisa membuat teman-teman Bigetron Alpha harus merespek dari seorang Sugar. Yap, tapi ingat Bigetron Alpha terkenal dengan late gamenya. Sesaat lagi kita udah akan masuk ke dalam phase dari late game, bukan begitu nih Om Bawa? Gue setuju sih untuk hal tersebut belum, karena masuk ke late game bahaya banget, karena mereka sudah sangat pengalaman ya di late game. Benar sekali, tapi kayaknya again and again dia terjebak, dia masuk ke dalam kerumunan pemain Rebellion Gameplay. Unstoppable Force-nya tadi udah dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun, malah dirinya hanya menjadi besi tua, digebukin seluruh kabel di dalam robot tersebut pun diputus-putusin. Dan di bagian atas kita lihat ada pergerakan dari Lord yang udah mulai dicolak-colek, mulai dibakar-bakar, mulai langsung digebukin aja. Fire missile dari Sugar dikeluarkan lagi untuk bisa mengganggu ataupun memberikan sebuah efek distraction kepada player dari Bigetron Alpha, dan sepertinya Lord yang kedua akan menjadi milik Again and Again untuk Rebellion Gameplay. Oke, tadi kita juga lihat ya dari Turtle 2 kali dimiliki oleh Rebellion Genflix, dan Lord yang kedua juga diamankan. Ini benar-benar permainan objektif yang dimiliki Genflix. Mereka nggak mau drag game ini ke arah Bigetron Alpha seperti Papulung dan juga Omawa bilang. Kalau di arah late game pengalaman dari Bigetron Alpha sangat-sangat kuat, dan ini dia item-item masuk ke menit ke-15 Omawa. Iya, tinggal bagaimana dari Bigetron Alpha bisa menahan untuk Lord yang kedua sekarang. Jadi secara item juga damage yang dipegang oleh Bigetron Alpha sudah cukup besar. Alice-nya lihat disana sudah ada Winter, Holy Crystal, Calamity bersama dengan Clock of Destiny. Dia bisa ngebait sebenarnya kalau mau langsung Flying Blood dan juga Black Hole di bagian depan sana. Oke, inisiat pun udah mulai terjadi seperti Alexa Final Blow, cuman belum ada Inverted Turret yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Rebellion Gameplay. Sunwing Claw tadi nggak mau naik arah siapapun, tapi Z Impact-nya udah mulai nabrak arah robotannya tersebut. Sebenarnya Joe Head-nya tadi bergerak lagi masuk ke dalam tubuh dan kamu, tapi belum ada inisiat dilakukan. Enter Flash di bagian tengah, Ripo-nya sebenarnya ke Takura, Huba langsung dijektor, dia berpindah lagi. Kayaknya again and again tertinggal di bagian belakang sendirian aja, kan kali ini dia bisa bertahan sedikit lagi, efek tersisa. Joe Head kayaknya harus digebukin rame-rame, sementara Sugar terus memberikan efek bakarannya. 4 player yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha pun langsung mundur serentak dengan sangat-sangat kompak, hanya kayaknya yang tertinggal tadi. Miskomunikasi yang dilakukan menurut aku sih, karena kayaknya sebenarnya inisiasi udah baik mengejar seorang Huba di area depan, tapi sepertinya teman-teman dari Rebellion
Fix nggak mau membiarkan hal itu terjadi dengan adanya Biru, Sugar, Jelonot, wow, berada depan, membuat Bigetron Alpha ingin masuk mengejar dari seorang hubanya bisa tergagalkan. Dan ini sebenarnya nggak baik banget ya kalau untuk Bigetron Alpha mereka bermain seperti ini. Tapi kalau dengan high ground defense ya, dengan adanya seorang Rainbow atau juga ada Ripo dengan Electro Final Blow yang bisa clearing minion dengan cepat, ini mungkin bisa beda cerita. Mereka bisa men-drag lagi dan lagi ke arah late game dan bisa memenangkan pertandingan kalau misalnya mereka dapat objektif dari minion-minion dan naikin level. Oke, nih hubanya juga bersembunyi. Kayak mau recall dulu nih Pak, ini penurunan tempo terlihat nih Om ya dari Rebellion Gameflix ya. Iya, gue setuju sih lo. Jadi kayak dari Rebellion Gameflix mereka gagal untuk bisa naik ke atas. Dan kalau kita lihat begitu Alpha, kenapa mereka bisa tampak terlihat cukup agresif? Karena mereka butuh untuk bisa nge-pick off satu untuk ngebalikin keadaan. Itu lagi dicari momennya sekarang bagi Bigetron ya. Dan positioning, balik lagi Bigetron Alpha, mereka adalah player-player yang sangat positioning sekali. Rainbow yang pergerakannya sangat sulit untuk bisa ditangkap hanya sekali saja, dan itu pun di early game. Masuk ke late game dia sangat menjaga posisi, berada di bagian belakang, dan kalau nanti kita hit di menit ke-20 itu sekali ke pick off bakal lama banget untuk bisa respon kembali. Ya. Ini juga bisa dibilang kayak seperti classy match ya. Ini udah mau masuk menit 18, poin kill gak terlalu gede gitu loh. Mereka melakukan tarik ulur ataupun memang banyak team fight dari tadi, tapi di saat ada satu player yang tumbang, semuanya itu nggak bernafsu untuk bisa melakukan trap kill kayak begitu. Mereka agak mencoba untuk mundur, cari momentum lagi. Namun coba lihat aja, poin killnya 9-3, nggak terlalu banyak untuk menit-menit segini. Iya, 9-3 juga cukup besar untuk Rebellion Gameflix. Tapi kalau kita lihat dari seorang Sugar ya kali ini mencoba untuk inisiasi ke depan, Mountain Shocker udah mulai di pick aja sama teman-teman Bigetron Alpha, termasuk dari Brans. Bahkan objektifnya dari Sugar udah bisa diamankan. Bahkan Brans sudah nggak punya purple buff, dia hanya punya red buff aja. Ini benar-benar defensif yang mesti tinggi banget dari Bigetron Alpha kalau mereka mau counter attack dan bisa memenangkan pertandingan ini dengan menculik yang tadi seperti Om Wawa dan Pak Pulung bilang. Targetnya kalau menurut aku antara Birol atau enggak Hube ya, mungkin lebih kelihatan nggak terlalu tebel. Siap. Ini untuk Sugar sendiri juga emang menunjukkan potensi ataupun pengalaman yang dia milikin ya. Udah ada Lord Tempai mandiri, di mana dulu Sugarnya pernah berada di Aura, lalu bermain juga untuk Kibos. Itu adalah salah satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang hari ini dipertontonkan lagi oleh Sugar itu sendiri. Silonat wow, di bagian atas ada Sugar juga, robot yang boleh dibakarin, tapi Again and Painful memberikan sebuah ancaman yang begitu menyakitkan, begitu baik. Sementara itu Winter Ranger juga udah langsung dikeluarkan. Elisa terjebak ditabrak langsung dengan Wildcard, masih dibakar dengan Fire Missile yang dimiliki oleh Sugarnya. Semuanya mundur, Inferno udah diaktifkan, para ejector untuk kali berhasil untuk melemparkan Tamusnya ke bagian belakang. Tamusnya memiliki Immortal yang pecah, namun untuk kali ini udah tidak bisa lagi bertahan. Ini dia kekuatan Bigetron Alpha di late game. Mereka udah mulai menunjukkan aksinya, mereka sudah mulai menunjukkan kekuatannya nih Om Wawa. Yes, itu adalah satu peluang yang dicari dari tadi oleh Bigetron Alpha, dan mereka sudah mendapatkan hal tersebut. Kalian bisa lihat Jelonot wow itu harus respon lagi, harus menunggu di waktu yang cukup lama, dan waktu tersebut bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha. Satu, mendorong minionnya agar bisa melewati sungai terlebih dahulu. Yang kedua adalah mereka nge-reset untuk Rebellion Gameflix bisa mendapatkan Lord yang ketiga. Jadi masih sangat-sangat unggul sekali dari Bigetron Alpha, dan mereka nggak kalah terlalu jauh bahkan. Kalau inisiasi dari Rebellion Gameflix separuh-separuh, Bigetron Alpha mereka bisa mendapatkan kesempatan dari hal tersebut. Sekarang Kaguranya akan menjadi sokong ya untuk membaca dapti yang dia miliki. Ada imun yang dia dapatkan. Sampai sudah terlepas dari ejector. Masih aman, masih santai, dan balik lagi Lordnya pun akan terreset sesaat lagi. Tapi kita lihat dari real-time win probability by Samsung Galaxy S series. Kali ini Rebellion mulai sedikit turun dari real-time win probability-nya karena Bigetron mereka sudah mendapatkan satu momentum ketika tadi Jelonot Wow yang harus ditumbangkan, dan ini akan menjadi momentum yang bakal dikuasai banget sama Bigetron Alpha kalau Rebellion Gameflix tetap sulit. Dan kita lihat aja Palnya udah dapat ejector ke arah belakang, harus mundur kali ini. Mountain Shocker di pop up dari seorang Brand membuat teman-teman dari Rebellion Gameflix harus mundur, harus mengulangnya lagi. Tapi ada flicker dari kali ini, hampir saja mendapatkan Jelonot Wow, tapi ejector udah terkonek ke arah Tamusnya. Hampir aja tadi ada satu player ini kalau Rebellion Gameflix, yaitu Palnya bermain dengan ejector. Cuma tadi burst damage yang dihasilkan oleh pemain dari Bigetron Alpha membuat satu tank itu langsung kehabisan darah begitu banyak. Di bawah sepertinya udah akan
kayaknya udah tinggal ganti-gantian sesuai kebutuhan aja ya Mawa. Iya sih, gue setuju untuk mendaratkan bus ini buat di late game tergantung posisi pemain sekarang. Ya, ini baru lagi, ini initiate lagi, mereka ingin berperang lagi. Coba lihat di sana kayaknya FK Nenekian dia langsung dikeroyok habis-habisan. Satu orang dari digital Alpha Crew langsung menghilang, tertinggal di bagian belakang. Riponya harus dikeroyok 1, 2, 3, 4 pemain langsung berkumpul. Mereka menantikan kehadiran dari Ripo di mana Immortal udah pecah. Wajah terlihat dari menambah para Ripo, tapi ternyata Jet Kundonya membuat net video baik banget. Tapi ternyata untuk kali ini gak ada damage yang terlalu besar untuk kita mendapatkan satu player tersebut. Berhasil mulai mengamuk, Rainbow di bagian belakang. Dari mereka dikeluarkan 6 backdown dan gak kena siapapun. Ternyata Uli bisa langsung maju dan juga berhasil mendapatkan Kagura. Flow yang sangat-sangat baik dan juga flying bot yang tepat waktu. Dia berteleportasi dan berpindah memberikan efek stun. Bisa kok hilang Kaguranya. Iya baik, belum tentu benar memang. Kalau kita lihat tadi birunya dengan flicker lalu F-Dragon ke arah seorang Franz. Sayang banget, dia belum bisa ditumbangkan begitu saja umumnya. Ya, sebenarnya ada dua pilihan tadi antara Brans atau si ini ya, Rainbow. Tapi dia memilih untuk Brans sendiri yang menurutku agak berbahaya. Dan miscalculation tadi terjadi di mana Brans masih bisa mendapatkan kembali XP ketika menumbangkan biru. Jadi, game ini bisa kita bilang kembali ke reset. Yang dimana di Digitron Alpha meskipun mereka kehilangan inhibitor, mereka masih sangat-sangat kuat untuk di game ini karena mereka punya high ground defense yang dimana Rainbow dengan Siciliannya mungkin ada Matt juga dengan Alice kayaknya adalah hero-hero yang punya stack dan semakin lama gamenya berlangsung semakin preach mereka. Ya semakin bahaya dia Rainbow dibawa ke late game ini akan sangat-sangat bahaya sekali. Nggak tahu nih stacknya sekarang udah berapa, lihat aja bad impact-nya udah mulai berasa masuk ke arah tubuh Tamus. Buat tamparan dan dari bad impact dilemparkan, Pengesnya diaktifkan, ada mountain slide juga. Sementara itu untuk jauh yang tertinggal bagian belakang masih memiliki flicker di panah, tapi palnya masih santai. Iya malah gedek-gedek di situ atas begitu tadi kayak ada malfunction ya di dalam tubuh robot tersebut. Benar-benar, apalagi Lord yang berikutnya juga mulai hadir. Tengah-tengah knockdown, good morning sunshine for Lord. Dan ini bakal jadi perebutan yang cukup mahal bagi kedua tim. Kalau salah satu dari mereka bisa dapat, ini akan menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar. Tapi kita lihat sudah ada Kaye di arah depan, Matt-nya mencoba untuk mengejar seorang Huba. Belum bisa dapatkan, Kaye dengan portal 24 jamnya. Tersisa sendirian kali ini, gak bakal bisa bukit kemana-mana karena Kaye harus tumbang, bahkan. Jahat ya, mereka gak punya lagi inisiatif depan, tapi Matt kali ini belum ada Winston Control yang dikeluarkan. Terus cuma Kagura dari seorang Huba. Benar-benar on point sekali. Dua member dari Digitron Alpha harus tumbang ketika ada Lord yang muncul. Tapi di arah base kita bisa melihat ada True dan juga Ripo yang head to head mengerikan banget. Dia udah punya Immortal sekarang 40. Lihat-lihat birunya pun mencoba untuk memberikan gangguan. Dia mendorong mundur dua pemain yang dimiliki oleh Digitron Alpha, di mana rekan-rekannya bisa melakukan inisiat terhadap Lord untuk kali ini. Kenapa? Karena menit 26. Coba lihat aja. Ada 50 detik dan juga 30 detik untuk dua pemain Digitron Alpha bisa respon kembali. Call membuat perimeter. Ada Mountain Shocker yang dikeluarkan. Ingin melihat di mana ada pergerakan pemain dari Veteran Gameplay. Kaguranya membuat sebuah perimeter juga di bagian atas. Siapa yang akan lewat situ akan langsung terkena efek burst dari paling yang dia miliki. 19.000 lagi damage ataupun SP yang akan diterima oleh Lordnya. Akan bisa langsung diamankan. Sementara untuk Ripo ingin mengeluarkan arah ke Panova udah nggak sempat. Wave Dragon-nya terkonek. Satu terakhir. Satu tumbukan dia dan berhasil sudah. Sementara itu untuk Lord yang terlalu masih tidak ada benar juga. Lordnya berhasil diamankan. Tapi untuk Brasnya pendali Lord tercolek dan juga dihilangkan begitu aja. 76 detik. Dia baru bisa respon kembali menjadi sebuah kerugian untuk Digitron Alpha kali ini. Sungguh-sungguh tidak baik untuk Rebellion, untuk Digitron Alpha karena Matt-nya hilang, Brans hilang, Ripo juga hilang. Walaupun Matt sudah kembali kali ini, tapi Lord-nya menjadi player ke-6 yang muncul di mid lane tanpa ada bantuan Brans. Ini bakal sulit banget, mereka nggak bakal ada damage dealer yang cukup besar walaupun ada seorang Matt dan juga Rainbow. Tapi sepertinya kalau ada Sugar, ini ngeri banget. Dan Lord-nya sudah mulai masuk ke area mid, sudah ada portal dibuat oleh seorang Val kali ini, Rainbow. Dan juga Kaye harus bahu-membahu bersama dengan seorang Matt di area mid kali ini 40. Langsung aja di Victor tadi juga dilemparkan karena militan di bagian atas, tapi inventarnya berhasil dihancurkan. Di tengah, Matt-nya seorang diri memberikan sedotan. Winston Control sudah diaktifkan, tapi pun gak kuat untuk menahan paida damage yang dikeluarkan oleh peluru pemain dari Rebellion Gameplay. Ada Jawhead